Selamat siang ya. Kita hari ini mau mencoba membandingkan ya output sinar. Jadi di sini ada housing projector ya. Nanti saya buka, saya keluarin. Dilawan dengan apa? Bukan lawan ya, maksudnya perbandingan dengan ini fog lamp mobil Anda, Toyota, Honda, Mitsubishi seperti ini. Nah, kita pasangkan nanti LED ya. LED. Nah, ada satu lagi perbandingan yang biasa orang sering bertanya kepada saya, "Bos, fog lamp saya mau pakai proyektor. Bos, fog lamp saya mau pakai proyektor." Ya, eh, bagusnya pakai proyektor apa? Ya, terus ada merek IP car tipe berapa gitu ya? Katanya PNP. Saya nggak tahu IP car itu seperti apa, dan saya juga tidak punya stoknya, dan saya juga tidak jual, mungkin di online. Jika Anda lebih yakin merek IP car itu proyektor fog lamp untuk mobil Anda bagus, silakan beli, karena saya nggak bisa ngomong. Tapi kita wakilkan di sini fog lamp proyektornya menggunakan proyektor MH1. Saya yakin IP car juga sama-sama seperti MH1, mirip-mirip, 2,5 inci ya lensanya, tapi dia bolamnya katanya H11, bisa jauh dekat juga. Nah, kalau ini adalah MH1 pakai proyektor bohlamnya H1. Nanti kita akan coba bandingkan nyalanya dia menggunakan LED. LED-nya pun pakai LED yang paling terang, bro. Cree XHP 70 ya. Cree XHP 70 nanti kita pasangkan di fog lamp ini ya. Jadi bukan pakai bohlam abal-abal gitu ya. Kita pakai Cree ya, XHP 70, memang real wattnya 40-an ya. Belum di-upgrade, karena kalau di-upgrade bisa maksimal 60 watt ya. Karena satu buah chip Cree itu 30. Nah, kita akan coba tes nyala gitu ya. Nanti di sini juga kita akan bandingkan dia menggunakan bohlam H1 ya. Bohlam H1 yang dipakai juga CNLight Balshed. Nah, ini barangnya memang bukan barang baru, barang bekas, tapi masih sangat layak pakai ya. Saya buat ngetes dan kita akan masukkan ke sini. Ya, jadi pakai MH1, bohlam H1 CNLight Balshed original ya. Kita akan coba nyalakan. Jadi kita akan bandingkan nih bagus mana outputnya gitu ya, di antara ketiga pakai fog lamp housing ini, dan kita bandingkan juga dengan satu buah fog lamp housing juga yang memang didesain buat LED gitu ya. Nah, kita akan coba ini ya. Nah, kita akan membandingkan tiga buah ini. Mungkin di video saya sebelumnya sudah ada perbandingannya ya, antara ini dengan ini, tapi tidak ada proyektor, karena beberapa hari yang lalu banyak bertanya kepada saya mobilnya mau pakai proyektor fog lamp, mau pakai proyektor fog lamp. Saya lebih merekomenkan sih kalau bisa tidak pakai proyektor ya. Karena saya tinggal di Jakarta. Jakarta itu ngomong apa adanya, terus terang, jalanannya sudah memakai LED. Ya, lampu jalannya sudah memakai LED. Jadi di jalanan Jakarta itu sudah lumayan terang ya. Kecuali mungkin ke daerah pinggiran di Bogor, di Jalan Raya Bogor, di Bekasi ya, Kalimalang. Saya nggak tahu, kalau dulu Kalimalang gelap banget, nggak tahu sekarang bagaimana pembangunan di sana. Jadi mau ke arah Bekasi itu gelap ya, di pinggir-pinggiran, ke Tangerang juga. Tapi sekarang jalan ke Tangerang pun dan Mogot pun sudah lampu jalannya udah LED ya. Katanya sih hibah dari Jakarta tuh waktu zaman Ahok, bener apa enggak saya nggak tahu. Jadi lampu-lampu jalanan Jakarta itu sudah LED. Jadi kalau Anda memakai fog lamp pakai proyektor, proyektor itu outputnya tipis. Saya ngomong apa adanya. Karena dia lebar jadi agak tipis. Beda dengan kalau Anda memakai fog lamp begini, dia tidak begitu lebar tapi dia lebih padat. Tapi memang kalau Anda memakai proyektor, dia punya outputnya cakep, ada garis cut off-nya ya, menangnya di situ kalau proyektor. Nah, kalau Anda memakai headlamp housing bawaan mobil pakai LED, dia tidak bisa secakep pakai proyektor. Cuman proyektor outputnya tipis. Saya ngomong apa adanya. Kenapa saya punya mobil agak kurang begitu suka kalau dipakein proyektor untuk saat ini di jalanan Jakarta, yaitu karena lampu jalan di Jakarta sudah pakai LED. Anda pakein proyektor tipis outputnya. Saya ngomong apa adanya berdasarkan pengalaman, saya pakai sendiri, dan kita juga mengobrol dengan teman dan istri saya sendiri kalau jalan malam ya.
merasa nggak sih sekarang kok pakai proyektor kayaknya agak redup gitu ya dibandingin kalau tanpa proyektor? Karena kalau pakai proyektor memang lebar, outputnya rapi, cut off-nya ada, cuman tipis gitu ya. Anda mau lebih terang, mau nggak mau Anda harus naikin wattnya. Nah, Anda naikin wattnya, dayanya jadi besar, panasnya berlebih, rusak itu eh, proyektornya, bolnya ya. Nah, makanya saya lebih arahnya sekarang ke sini. Kenapa ke sini? Karena ini didesain buat LED, buat fog lamp, bisa jauh dekat juga. Ada yang bisa versi jauh dekat, ada yang bisa untuk hujan kabut gitu ya. Makanya saya lebih arahkan orang ke sini. Tapi ada orang yang bertanya kepada saya, dia tidak senang gitu ya. Saya merekomenkan ke sini saja dibandingkan Anda memakai proyektor. Dia bilang saya sok tahu, dibilang saya sok pintar, dia bilang saya banyak ngomong. Ya, tapi kita banyak ngomong itu dilengkapi dengan data gitu ya, dengan percobaan, dengan review. Jadi nggak asal ngomong gitu ya. Anda mau beli yang pakai proyektor di mobil Anda juga terserah sebenarnya. Mobil Anda, budget juga duit Anda gitu ya, bukannya duit saya. Cuman kan Anda bertanya dengan saya, minta saran. Kalau saran saya sih lebih prefer ke sini kalau duitnya ada. Kalau duitnya tidak ada ya beli yang LED conversion kit gitu ya. Ini namanya conversion kit. Jadi fog lamp, rumah fog lampnya ini kan sudah ada di mobil Anda tinggal beli LED-nya, namanya conversion kit LED. Ya, kalau ini namanya fog LED housing, jadi Anda beli satu set rumah-rumahnya. Nah, kalau ini juga sama sebenarnya, fog lamp retrofit projector gitu ya, merek IP Car gitu yang terkenal. Saya sih nggak jual, saya nggak tahu. Nah, terserah sih sebenarnya, kalau Anda mau pakai IP Car itu juga boleh, cuman saya lebih berbicara bahwa kalau pakai proyektor outputnya tipis gitu ya. Nah, outputnya tipis, Anda naikin wattnya besarin, dayanya membesar, Anda perlu pakai kabel set, aki Anda juga jadi boros, panas juga berlebih, jadi bolnya cepat rusak gitu ya. Paling juga 6 bulan 3 bulan kalau Anda sering keluar pakai rusak gitu ya. Jadi Anda hanya menikmati terangnya 3 bulan. Saya ngomong apa adanya, kenyataannya seperti itu. Tapi ada orang yang bilang, saya dibilang so tahu. Ya nggak masalah, Anda lebih suka pakai proyektor, Anda jalani. Anda lebih suka pakai conversion kit, Anda jalani. Anda lebih suka pakai fog LED housing, ya Anda ikuti saran saya itu ya. Karena kan tujuan Anda WhatsApp dengan saya adalah Anda mencari solusi kan, bener nggak gitu ya. Sama seperti gini loh, ada orang pemakai Osram Night Breaker, dia bilang saya rekomend HD aja bos, lebih terang. Dia bilang Osram Night Breaker lebih tahan tembus hujan, lebih awet, lebih itu. Ya kalau Anda yakini ya Anda jalani, nggak usah berdebat gitu ya. Silakan, saya juga tidak memaksa karena saya juga tidak jual gitu. Anda boleh beli di online banyak Osram Night Breaker gitu ya. Kalau saya hanya jual LED. Kenapa saya jual LED ya? Karena kalau LED vs Osram Night Breaker itu LED lebih terang, udah pasti ya. Kan saya jual barang maunya yang upgrade yang lebih terang. Kalau nggak terang buat apa kita jual gitu ya. Nah, oke lah, daripada saya banyak kincong ngomong 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 ngalor tidur ya, saya dibilang banyak bacot. Ya, kita praktek saja ya. Kita coba dulu yang conversion kit ini ya. Yang conversion kit ini akan kita coba dulu. Kita nyalakan ya, kita cek dulu wattnya berapa ya. Nah, ini sudah nyala ya. Wattnya terbaca di wattmeter saya adalah 40 watt ya. 40 watt di 13,5 ya. 40 watt real loh. XHP 70 ini salah satu LED asli bawaan pabrik yang terang gitu ya. Nah, kita akan cek outputnya. Nah, outputnya seperti itu, terlihat gak ya. Saya nggak mengada-ngada, ini adalah rumah fog lamp punya Toyota yang dipakai di Innova, Fortuner, Avanza ya. Outputnya seperti itu. Ini 40 watt loh. Ini merupakan LED paling terang gitu ya. Banyak glare-nya. Tuh, lihat. Dan outputnya tipis ya, tidak ada tebel-tebelnya. Anda lihat ya. Saya ngomong apa adanya berdasarkan review pengalaman saya dan berdasarkan praktek. Nah, Anda bisa lihat sendiri tuh. Saya nggak mengada-ngada ya. Seperti inilah kalau Anda beli XHP 40 watt realnya ya, XHP 70 ya. Oke, jelas? Ya. Jelas ya? Kita matikan. Ya. Jadi ini barangnya tuh ya, saya tidak mengada-ngada.
Ini LED dijual harganya 2 jutaan ya, XHP 70. Ya, ini adalah real original, belum di-upgrade. Saya ngomong apa adanya seperti ini ya. Ini XHP original, XHP Cree USA ya. Dengan fog lamp Toyota, Avanza, Innova semua begini, Fortuner, Pajero segala macam ya. Mirip lah seperti itu, menggunakan bohlam H11 ya. Nah, sekarang kita coba dulu menggunakan proyektor. Outputnya proyektor seperti apa? Gitu ya. Kita di sini berbicara berdasarkan real ya. Kalau Anda nggak suka, ya nggak usah nonton. Simple kan? Saya juga tidak menjelek-jelekan IP car itu bagaimana. Kadang-kadang orang marah gitu ya. Dia bilang, saya dibilang sotoy, sok tahu. Ya terserah sih. Saya hanya menginikan data saja gitu ya. Nah, kita biarkan nyala dulu ya. Supaya dia naik dulu, karena cirinya dari HID ya begitu. Panasin dulu ya, panasin dulu, sudah oke, baru kita tes wattnya. Karena kan kalau HID ada jeda, LED tidak ada jeda ya. Saya ngomong apa adanya, kecuali Anda pakai fast bright. Kalau fast bright lebih cepat ngaceng gitu ya. 1 menit lah kira-kira, 30 sampai 1 menit kita tunggu sampai dia ngaceng ya. Wattnya sudah terukur, tunggu turun, belum stabil. 49 ya, kelihatan nggak sih dari kamera tuh ya. 46 watt saat ini, 45, 44, 43. Sudah stabil di 44 kira-kira ya wattnya. Nah, kita akan tes, lihat nyalanya ya. Nah, kira-kira seperti inilah kalau Anda memakai proyektor di fog lamp outputnya ya. Memang cut off-nya lebih rata, dan ini hasil dari MH1. Nah, IP car itu kan bukan MH1 tapi mirip-mirip lah seperti ini ya. Memang dia lebar tapi outputnya tipis. Saya ngomong apa adanya ya. Jadi saya tidak berdasarkan banyak omong. Tapi kalau Anda merasa ini oke, taruh di fog lamp mobil Anda ya nggak masalah gitu ya, terserah. Cuma saya ngomong apa adanya, pakai proyektor kalau di Jakarta ya, outputnya tipis di Jakarta. Karena kan pembeli saya atau customer saya atau pemirsa YouTube saya adalah dari berbagai kota di Indonesia. Saya nggak tahu di kota Anda sudah memakai LED belum lampu jalannya. Tapi kalau udah memakai LED di Jakarta, output begini tipis. Saya ngomong apa adanya ya. Dan ini cuma satu mode ya, putih-putih aja ya. 4300 ya 4300 aja, seperti LED tadi. Kalau LED masih bisa lah, bisa Anda beli yang dual color, 2 warna gitu ya. Dan memang ini bisa high low ya. Kalau dia high-nya seperti ini nih, nah ini lampu jauhnya, ini lampu dekatnya ya. Dan biasanya ya saya ngomong apa adanya, jadi bukan berdasarkan hoax atau kita menjelek-jelekan, tidak. Bowl proyektor begini ya, biasanya yang kalah di bowlnya ya. Di bowlnya ini kusam gitu. Nah, kalau sudah kusam begitu, outputnya akan kurang. Dan biasanya Anda beli proyektor beginian ya, HID-nya pasti Anda maunya yang terang 55. Nah, biasanya tidak kuat ya pakai 55 ya, udah boros listrik, panas, bowlnya kalah gitu. Ya boleh-boleh saja, nggak masalah Anda beli, paling 1 tahun gitu ya. Nanti kalau sudah 1 tahun ya Anda beli lagi, nggak masalah gitu ya. Nah, kalau ini housing ya, ini saya ngomong beberapa kali terus-terusan, ini didesain buat LED, bukan pakai HID. Jadi bawaan pabriknya itu sudah didesain pakai LED. Nah, efisiensinya itu tinggi. Ya, reflektornya ini sudah didesain pakai LED dari pabrik, jadi efisiensinya tinggi. Jadi efisiensinya tinggi dalam arti begini, wattnya nggak perlu gede-gede tapi outputnya udah terang. Gitu loh. Ya, wattnya nggak perlu gede-gede tapi outputnya sudah terang. Nah, kedua, patternnya lebih bagus.
Memang dia ada cut off tapi tidak sebagus pakai proyektor. Dia ada cut off tidak sebagus pakai proyektor, tapi ada cut off-nya dan patternnya juga bagus, merata ya. Dibandingkan Anda memakai conversion kit seperti ini. Conversion kit ini tadi adalah banyak glare, terangnya juga tidak terlalu padat. Itu ya, karena banyak glare-nya itu dan cut off-nya ya Anda bisa lihat sendiri, Anda simpulkan sendiri. Nah, kita akan coba nyalakan ya. Jadi hanya sebagai perbandingan saja, kalau Anda merasa oke ya Anda beli, tidak oke ya tidak usah beli gitu ya. Cuma saya mereview apa adanya tuh. Patternnya seperti itu, jadi lebih tebal di tengah outputnya. Ini tebal nih tuh, ya. Anda bisa lihat di video saya. Anda silakan majukan, mundurkan, ya. Tadi outputnya menggunakan yang pertama conversion kit, dia tipis, ya. Glare-nya banyak. Nah, ini lebih tebal, lebih pekat ya. Di sini pekat nih, pekat, ya. Nah, tadi saya belum cek wattnya berapa nyalanya ya. Kita akan baca tuh 27 wattnya, 30 watt saja ya, 27,6. Cuman 27,6 30 watt dibandingkan dengan Cree XHP yang 40 watt aja masih menang ini. Itu ya, yang tadi Cree ini adalah 40 watt. Ini 40 watt, Bro. Ini 40 watt dipakein ini, tadi outputnya Anda udah lihat ya. Dibandingkan ini yang cuma 27 watt lebih terang. Tuh. Lebih terang loh. Ya, kalau Anda bilang saya hoax, mengada-ngada mereviewnya, ya Anda silakan beli. Kalau merasa Anda lebih nggak terang, kembalikan uangnya. Atau Anda datang ke workshop saya di Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Bilang minta tesin. Ya, kita akan tesin gitu ya. Berdasarkan wattmeter, berdasarkan Anda lihat sendiri lebih terang atau tidak gitu ya. Jadi saya bukannya karena menjual Pro 7 ini jadi saya membela, enggak gitu ya. Nah, dan dia juga bisa berfungsi, ada tambahan, ada nilai plusnya. Ya, nilai plusnya ini nih. Anda bisa fungsikan ini sebagai lampu kabut Anda. Sifatnya adalah spot. Nah, ini warna kuning, tapi ada juga yang kita versi high-low kita jual. Jadi bisa lampu jauh. Ya, warnanya putih juga bisa. Gitu ya. Jadi ini hanya sebagai tambahan keuntungan lah. Nah, ini bisa kita nyalakan dua-duanya. Sebentar kabelnya. Nah, ini dua-duanya juga kita bisa nyalakan warna putih dan kuning gitu ya. Anda mau yang dua-duanya putih juga ada kita. Cuma ini versi yang 6000 dan 3000 ya. Dan ada kelebihan lain. Dia ada DRL-nya ya. Ini putihnya itu DRL-nya. Jadi sama seperti mobil zaman sekarang. Ya, DRL-nya akan kita coba nyalakan seperti mobil zaman sekarang lah ya. Ada DRL di fog lamp. Jadi ini warna putihnya. Harganya memang agak mahal ya, 2.280.000 yang versi ini putih, ini kuning. Ada yang versinya ini putih lebih mahal, 2.580.000. Tapi Anda dapat satu set fog lamp housing ini, ada garansi 1 tahun, rusak tukar baru. Mereknya adalah Pro 7. Jadi ini real wattnya 27 watt. Ya, dibandingkan Anda beli yang beginian Cree XHP ya. Ini juga harganya mahal. Outputnya kalah dengan ini gitu ya. Ini masih lebih bagus. Anda mau pakai proyektor pun silakan, saya tidak melarang gitu ya. Cuma saya berbicara apa adanya ya. Kenapa saya ngomong berbicara apa adanya? Karena ya saya nyoba gitu ya. Bukannya kita dibilang banyak omong, dibilang kita so tahu, ya memang kenyataannya gitu ya. Tapi kalau Anda lebih suka pakai merek IP car atau untuk fog lamp mobil Anda, ya silakan, nggak masalah. Atau Anda lebih suka pakai conversion kit yang seperti begini, ya silakan gitu, nggak ada larangan ya. Saya cuman mereview gitu ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang nggak senang gitu ya. Kita review ngomong apa adanya. Kalau saya bilang jelek ya jelek, kalau saya bilang lebih terang ya lebih terang. Dan saya nggak mau mempromosikan barang yang jelek gitu ya, karena saya juga hobi, saya juga pemakai, saya juga pakai bos di mobil saya sendiri ini expander gitu ya, saya pakai sendiri. Nah, untuk Anda yang pemakai motor gede, misalnya Anda punya Goldwing, Anda punya GS
ya. Anda punya motor-motor gede dah pokoknya. Anda punya Harley atau punya apa saya nggak tahu. Nah, banyak kan orang yang menambahkan lampu-lampu auxiliary kalau di motor ngomongnya. Lampu auxiliary dipasang di crash bar, di engine guard. Nah, Anda beli ini lebih cocok. Di Goldwing saya rasa PNP. Saya nggak punya motornya aja. Kalau saya punya motornya saya pasang ini di Goldwing fog lampnya di bawah. Ya. Jadi daripada Anda di Goldwingnya pasang proyektor atau pasang apa, mendingan Anda beli beginian. Anda beli beginian, Anda pasangin, hasilnya mantap. Gitu ya. Bisa tembus kabut, hujan, Anda mau touring kemanapun, oke gitu ya. Pasangnya di mana? Ya ini nih. Nah, ini contoh motor saya ya. Kita pasang di sini nih di crash bar biasanya. Nah, ini kan ada klakson nih, saya punya nih. Ini kan ada klakson nih. Nah, biasanya di crash bar sini nih. Ya. Anda pasanglah di crash bar situ, bikin dudukan tapi ya. Nah, sorotin ke depan. Jadi sebagai lampu auxiliary gitu ya. Nah, kalau saya auxiliary-nya saat ini hanya satu tuh, gold runway di atas. Nah, itu spotlight. Tapi kalau buat Anda yang buat lampu tambahan fog lamp ya cocok lah pakai ini gitu ya untuk motor gede. Ya, terutama buat Anda yang sering touring. Saya sih jarang touring. Udah jarang touring, udah jarang pakai juga. Jadi ya cukuplah buat mobil gitu ya. Tapi kalau Anda punya motor gede boleh nih beli ini. Jadi buat Anda yang punya teman, saudara, kolega punya teman-teman motor gede, boleh saranin pakai ini. Tapi memang harus bikin dudukan sendiri ya. Karena ini dudukannya adalah dudukan kaki 4 begini untuk Honda, Toyota, untuk Mitsubishi, Suzuki, Nissan gitu ya. Jadi kalau untuk motor harus bikin dudukan sendiri. Pemasangan pun tinggal colok sebenarnya di motor. Nanti kita kasih soket ininya ya tinggal colok aja. Yang penting Anda harus bikin saklar sendiri lah kalau di motor ya. Kalau di mobil tinggal colok. Ya, tipenya adalah Pro 7 P7 CFL. Ini harga price list adalah 2.280.000. Harganya adalah price list, barang original, ada garansi 1 tahun. Jadi kalau ada yang jual di bawah harga itu, Anda patut curiga bahwa itu biasanya suka disebut KW Super, KW AA, KW A++, apa King lah apalah itu ya. Yang pasti original adalah harganya price list ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jadi kesimpulannya apapun Anda yang Anda suka, Anda yakini, Anda jalankan. Kalau Anda merasa saya tukang bohong, jangan diikuti. Ya, jangan beli. Gitu ya. Saya hanya menghadirkan data. Jadi Anda bisa nonton hasil sinarnya mana yang bagus. Kalau Anda yakin pakai proyektor di fog lamp lebih bagus, jalani, Anda beli, nggak usah tanya-tanya lagi ke orang-orang, Anda yakini gitu aja. Yang penting terang. Tujuan kita masang begini modifikasikan untuk terang, bener nggak? Saya juga maunya yang terang. Nah, kalau mau terang Anda pilih ini. Dulu saya pakai beginian, bro. Ya, saya pakai beginian. Kita upgrade sampai 60 watt loh, lebih terang, tapi efisiensinya rendah gitu. Kita ganti ini ternyata wattnya nggak usah gede-gede aja udah terang. Apalagi kalau ini dikasih 50 watt atau 60 watt, lebih terang lagi gitu ya. Dulu saya pakai beginian bos, terus terang di mobil saya sendiri expander. Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya expander bagaimana saya memodif ini 60 watt. Saya tambahkan kipas, ganti Sanyo Denki segala macam. Hasilnya bos ditebas oleh beginian pakai housing ya. Jadi housing ini lebih outputnya lebih mantap ya. Untuk saat ini mantap. Mungkin nanti kedepannya 3 bulan kemudian mungkin yang keluar yang 50 watt ya nanti kita ganti ke yang 50 watt gitu ya. Yang ini kita pensiunkan seperti itu. Jadi kita mengikutilah perkembangan zaman ya. Jangan Anda suka pakai proyektor membela itu pakai proyektor jadi dia bilang lebih terang ya. Coba aja Anda modif nanti adu dengan ini gitu ya. Saya ngomong hari ini Juli 2020 ini fog lamp yang paling mantap. Saya nggak tahu 3 bulan kemudian 6 bulan kemudian mungkin keluar produk baru laser yang lebih mantap lagi ya kita ganti upgrade gitu ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, cuman ya saya review berdasarkan fakta. Anda bisa ulang-ulang nonton video saya, Anda bandingkan, Anda capture hasil sinarnya ya. Antara tadi pakai proyektor, pakai ini dengan yang pakai ini gitu ya. Mana yang menurut Anda terang, mana menurut Anda bagus, ya itu yang Anda pilih. Anda harus yakin. Jadi jangan minta saran ke orang tapi dikasih masukan saran malah kita dibilang sotoy ya. Terima kasih.